Tak ada welcome-welcomean dari Arema sampai akhir tahun 2021. Gilang Pramana memastikan tak ada welcome-welcomean dari Arema sampai akhir tahun 2021. Presiden klub Arema itu menyebut, pengumuman pemain rekrutan anyar akan dilakukan awal tahun 2022 mendatang. Sebelumnya, Gilang sudah menjelaskan manajemen Arema bakal mendatangkan pemain anyar di bursa transfer pemain paruh musim ini, maksimal ada 3 pemain yang merapat untuk putaran kedua. Sejauh ini, Arema baru mendatangkan 1 pemain, yakni Genta Alparedo yang dipinjam dari Semen Padang, artinya, masih ada 2 kali prosesi perkenalan pemain anyar lagi. Perkenalan pemain baru akan dilakukan pada awal tahun depan, Januari akan kita perkenalkan pemain lagi, kata Gilang. Gilang Pramana tak menampik jika agenda perkenalan pemain anyar yang dilakukan Januari tahun 2022 karena menunggu agenda Timnas Indonesia di Piala AFF selesai, bisa jadi ini indikasi jika pemain anyar itu saat ini masih memperkuat skuad Garuda. Timnas Indonesia masih menyisakan 2 laga lagi di partai final Piala AFF 2020, Rabu tanggal 29 Desember tahun 2021 dan Sabtu tanggal 1 Januari tahun 2022. Selain dari Timnas, diprediksi Arema juga menantikan pemain dari 4 klub yang berlaga di babak semifinal Liga 2 yang juga berakhir Desember tahun 2021. Doakan saja pemain baru itu dari skuad Timnas yang sekarang. Saya pastikan kami akan menambah pemain baru dari Timnas, kalau tidak bisa tahun ini ya untuk tahun depan, imbunya. Gilang Pramana juga memastikan bakal mendatangkan 3 pemain berlabel Timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Namun, kali ini pengusaha transportasi dan skincare itu blak-blakan menyebut nama. Yang pasti setelah gelaran Piala AFF 2020 selesai, kami akan mendatangkan 3 pemain dari Timnas, yakni Dedik Setiawan, Kusedia Hariyudo, dan Rizky Dwi. Ketiganya adalah pemain Arema yang ada di Timnas Indonesia, pungkas Gilang. Arema coba mainkan Diego Michel sebagai bek tengah. Diego Michel tampaknya bakal jadi pemain serba bisa di Arema, karena dia sudah dicoba main di beberapa posisi, seperti bek kanan maupun kiri, tapi jelang lanjutan BRI Liga 1 2021, ada 1 posisi lain yang dicoba kepadanya yakni bek tengah. Itu terlihat dalam sesi latihan Arema di lapangan Universitas Negeri Malang, Senin tanggal 27 Desember tahun 2021, pemain naturalisasi 31 tahun itu tak lagi main sebagai bek sayap, namun sebagai bek tengah. Dia sempat bertandem dengan Sergio Silva. Ada indikasi Diego bakal menggantikan peran Bagas Adi yang absen di laga terdekat BRI Liga 1 lawan Persikabo karena akumulasi kartu. Namun pelatih Arema, Eduardo Almeida enggan membahas soal skema yang disiapkan. Menurutnya itu jadi rahasia dapur tim pelatih. Sebenarnya, Arema punya Ivanul Alam yang posisinya memang bek tengah. Namun ternyata Diego yang disiapkan jadi pengganti Bagas. Masih ada waktu untuk menentukan komposisi tim, jelas mantan pelatih Semen Padang ini. Sebenarnya ini bukan kali pertama Diego Michel dicoba sebagai bek tengah. Dia sempat dapat tugas ini saat masih memperkuat Borneo FC. Diego memang punya kemampuan intercept bagus sebagai pemain belakang. Tackle yang ia lakukan juga cukup bersih. Maklum, dia sudah jadi pemain yang kenyang pengalaman di Indonesia. Emosinya juga tak meledak-ledak seperti dulu lagi. Saat main sebagai bek kanan, Diego juga sering melakukan intercept. Pemain kelahiran Deventer, Belanda itu lebih disiplin di area pertahanan. Dia mulai jarang membantu serangan lantaran staminanya tak seperti beberapa tahun silam. Sejak gabung Arema, bisa dibilang Diego bukan pilihan utama. Dia baru jadi starter saat ada pemain yang absen. Bisa jadi ini pertanda karirnya mulai turun. Sebelumnya, Diego jadi pilihan utama sekaligus kapten tim Borneo FC, hanya saja cedera begitu sering ia rasakan. Pelatih Arema, Eduardo Almeida sendiri punya filosofi tak memandang nama besar pemain. Pelatih asal Portugal ini akan memberikan kesempatan pemain berdasarkan performa dalam sesi latihan. Selama putaran pertama, Diego lebih banyak duduk di bangku cadangan saat penggawa lini belakang dalam kondisi fit. Status sebagai spesialis pelapis lini belakang mulai akrab dengannya, karena dia baru jadi starter ketika ada pemain belakang yang cedera atau akumulasi kartu.